Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wadah.org. Kali ini kita akan membuat sebuah game sederhana drag and drop bertema metamorfosis kupu-kupu. Pada game ini apabila kita klik mulai, maka kita mendapatkan sebuah objek yang acak. Jadi setiap saat dia itu acak, dan ini bisa kita drag and drop ke proses yang ada di sini. Apabila kita drag secara asal, maka kita nanti akan mendapatkan pesan yang urutan masih salah. Namun apabila kita drag sesuai dengan urutan metamorfosis yang tepat, maka kita nanti akan menghasilkan sebuah jawaban yang benar. Nah, untuk membuatnya, ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah membuka website saya di www.wanda.org, lalu Anda klik kode sumber. Dan di sini Anda membutuhkan dua buah file, yaitu file MPI komponen dan file template aplikasi standar MPI komponen. Dua file ini Anda download dan kemudian Anda buka menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate versi 2021 dengan workspace yaitu klasik, supaya workspace-nya itu seperti Adobe Flash atau Macromedia Flash. Nah, setelah dua aplikasi terbuka seperti ini, maka kita dapat memulai pembuatan aplikasi metamorfosis kupu-kupu. Tahapan berikutnya adalah saya menyimpan file template apps dengan memilih menu file save as. Kemudian saya akan memberi nama metamorfosis kupu-kupu. Nah, setelah saya memberi nama, maka file ini siap untuk diedit. Nah, sebagaimana tutorial-tutorial sebelumnya, di sini ada beberapa layer, yaitu ada 4 buah layer, layer background, kemudian layer content, layer MPI komponen itu sendiri, dan layer kode. Nah, disinilah nanti kita akan membuat aplikasi tersebut. Tahapan berikutnya yang saya siapkan adalah saya menyiapkan gambar. Di sini saya sudah menyiapkan gambar. Yang pertama adalah background untuk halaman cover. Yang berikutnya adalah file bertipe PNG, yaitu masing-masing tahapan metamorfosis kupu-kupu. Di sini saya memiliki 4 buah gambar, yaitu metamorfosis 1, yaitu telur, kemudian ada ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, ini nanti yang akan bisa dijadikan sebagai aplikasi drag and drop. Nah, kembali ke Adobe Animate. Di sini saya akan mengubah sedikit judul aplikasi ini agar halamannya lebih bagus. Pertama-tama saya hapus background yang sudah ada. Jadi saya klik frame 1 layer background, locknya saya matikan. Kemudian di frame 1 ini saya akan mengimport background tadi. Di sini saya pilih menu file, import, import to stage. Kemudian saya akan mengambil sebuah gambar, yang mana gambar tadi adalah gambar dari kupu-kupu tadi. Nah, di sini ketika gambar itu sudah muncul, Anda perhatikan gambar ukurannya juga sudah sesuai. Tombol mulai bisa Anda atur ulang, dan judul aplikasi ini bisa kita edit menjadi metamorfosis kupu-kupu. Nah, Anda juga bisa melakukan proses editing yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, setelah ini berubah seperti ini, maka kita bisa melakukan penambahan di frame-frame berikutnya. Nah, ini apabila aplikasi Anda jalankan, maka Anda sudah memiliki sebuah aplikasi yang bisa dioperasikan. Jadi kita bisa mulai klik dan nanti akan berpindah ke frame 5 sebagaimana kode yang ada di frame tersebut, yaitu ketika diklik, Anda perhatikan di layar kode frame 2, di situ ada kode, yaitu ketika diklik maka dia akan pergi ke frame 5. Jadi ketika tombol mulai button diklik, dia pergi ke frame 5, sehingga ketika diklik dia akan pergi ke frame 5. Nah, di frame 5 inilah nanti kita akan menambahkan sebuah aplikasi drag and drop untuk metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya saya bergegas ke frame 5 layer background. Saya klik frame 5 layer background, saya klik kanan dan saya tambahkan insert keyframe. Kemudian di background tersebut, gambar ini akan saya sederhanakan menjadi gambar yang lebih polos untuk mempermudah proses drag and drop sehingga tidak terganggu oleh background yang kompleks. Di sini background saya klik kanan, kemudian saya pilih break apart untuk mengubah bitmap menjadi sebuah objek atau shape. Nah, setelah di break apart, Anda perhatikan di situ fill colornya berubah menjadi gambar kupu-kupu. Ini apabila Anda klik dan Anda pilih gambar defaultnya, yaitu gambar kotak-kotak tadi,
maka dia akan berubah menjadi gambar kotak-kotak seperti ini. Dan apabila dijalankan nanti kita akan memiliki sebuah halaman yang polos. Nah, disinilah nanti kita akan menambahkan sebuah objek drag and drop. Untuk menambahkan objek drag and drop, di sini saya pilih menu Insert, kemudian New Symbol. Di sini saya akan membuat sebuah simbol bertipe movie clip, namanya adalah simbol drag MC seperti ini, drag MC. Kemudian tipenya adalah movie clip, advance tidak perlu Anda aktifkan, lalu saya klik OK. Nah, di sini Anda perhatikan saya saat ini berada pada objek edit simbol, pada mode edit simbol, yaitu saya sekarang saat ini sedang mengedit movie clip drag MC yang saat ini masih kosong. Nah, selanjutnya saya akan mengimport gambar yang sudah saya siapkan tadi, file, import to stage, dan di sini saya akan mengimport Metamorphosis 1. Kemudian Anda perhatikan juga ya, namanya urut 1, 2, 3, 4, sehingga ketika Metamorphosis 1 itu saya import, maka akan muncul sebuah dialog mengatakan bahwa image tersebut dalam format sequence itu berurutan. Sehingga apabila kita klik yes, maka secara otomatis nantinya dia akan berada seperti ini. Nah, apabila stage-nya ini warna background-nya saya ubah jadi abu-abu terlebih dahulu, biar kelihatan warna putihnya, maka bentuknya seperti ini, langsung berurutan secara frame by frame. Jadi ini frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah titik pusat. Titik pusat dari movie clip itu saat ini pada posisi pojok kiri atas. Secara default memang seperti itu. Namun untuk drag and drop yang terbaik adalah titik pusatnya dari tengah objek. Oleh karena itu di sini saya membuka menu Align, jadi di window Align seperti ini. Kemudian saya centang Align to Stage, kemudian saya centerkan seperti ini. Nah, sehingga dia nanti posisinya center seperti ini. Nah, saya lakukan seluruh objek saya centerkan. Nah, sehingga saya memiliki objek yang posisinya saat ini sudah tepat berada di tengah titik pusatnya. Dengan cara ini, drag and drop-nya akan menjadi lebih mudah. Nah, setelah proses pengeditan movie clip selesai, maka saya klik kembali, maka saya akan kembali ke stage atau ke scene utama. Dalam pengembangan sebuah interaktivitas, diperlukan 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pengembangan aset visual, yang kedua adalah penambahan instance name, dan yang ketiga adalah pengkodean atau pemrograman menggunakan action script. Nah, di sini saya akan menyiapkan aset visualnya terlebih dahulu. Saya klik frame 5, layer content, kemudian saya buka library, dan di sini sudah ada movie clip yang baru saja kita buat, yaitu drag MC. Saya drag ke stage, di mana sekarang sudah memiliki posisinya di situ ya. Ini saya akan copy, kemudian saya akan paste, dan saya akan drag objek tersebut sebanyak 4 kali karena jumlahnya ada 4 gambar. Nah, selanjutnya ini bisa Anda atur sedemikian rupa, bahkan mungkin ukurannya bisa Anda atur sedemikian rupa supaya tidak terlalu besar. Jadi di sini ukurannya akan saya kecilkan. Untuk mengecilkan menggunakan transform tool. Nah, dikecilkan supaya dia tidak terlalu besar. Nah, ukurannya jadinya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian atas nanti juga akan saya buatkan sebuah sirkulasi untuk menunjukkan bahwa itu adalah siklus metamorfosis. Berikutnya saya akan membuat sebuah tempat untuk melakukan proses drag and drop-nya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah lingkaran seperti ini. Ya, yang ukurannya kurang lebih kalau di drag ke sini nanti hampir sama ukurannya atau lebih besar sedikit. Kemudian outline lingkaran ini, outline-nya saya copy, kemudian saya paste dan saya scaling. Scaling itu shortcut-nya adalah Ctrl Alt S. Saya scaling menjadi 90 agar saya memiliki outline yang cukup baik dan tebal seperti ini. Lalu saya fill. Nah, jadinya seperti ini. Ini nanti yang akan saya jadikan sebagai tempat untuk meletakkan objek. Nah, setelah itu ini saya seleksi. Kemudian saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Ingat, titik pusatnya adalah di tengah.
registrasinya. Tipenya adalah movie clip dan namanya adalah proses MC. Kemudian saya oke. Nah, Anda perhatikan untuk metamorfosis itu prosesnya dimulai dari telur sampai dengan kupu-kupu. Jadi ada 4 proses. Maka di sini saya akan copy paste. Terus kemudian sebanyak 4 kali. Dan sebisa mungkin saya akan buat bentuknya menjadi sebuah siklus gitu ya. Jadi ini nanti saya tata ulang biar rapi. Kemudian saya akan menambahkan gambar panah di sini. Nah, dengan cara itu nanti kesan siklusnya akan muncul. Pada tahapan ini saya menyelesaikan aset visual, saya tambah panah, kemudian saya tambah angka 1, 2, 3, 4 untuk menunjukkan urutan nantinya. Dan saya tambahkan sedikit background untuk mempermanis tampilan. Nah, tahapan ini disebut tahapan persiapan aset visual. Tahapan berikutnya adalah tahap memberi instance name. Seringkali pemula lupa akan tahapan ini. Jadi instance name itu adalah nama masing-masing objek atau nama masing-masing instansi untuk mempermudah identifikasi kode. Sebagai contoh, di sini ada 3 objek yang di drag, yaitu namanya drag MC, ini namanya movie clipnya. Tapi nama instance name itu posisinya ada di sini. Jadi di sini saya klik dalam kondisi terklik, saya kasih nama misalkan di sini adalah drag MC1 karena dia urutan pertama. Yang berikutnya adalah drag MC2. Yang di sini adalah drag MC3 dan yang selanjutnya adalah drag MC4. Nah, perhatikan dalam menulis instance name itu tidak boleh ada karakter spasi atau karakter-karakter khusus. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan instance name pada target. Di sini ada posisi, yang tadi ada namanya proses MC. Maka di sini saya akan menambahkan instance name yaitu proses MC1. Yang di sini adalah proses MC2, proses MC3 dan proses MC4. Nah, dengan cara ini maka masing-masing objek itu akan teridentifikasi dan kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tahapan programming. Sebelum memasuki tahapan programming, kita uji coba terlebih dahulu aplikasi yang kita buat dengan cara menekan Ctrl Enter, dan setelah muncul seperti ini, maka kita klik tombol mulai dan Anda perhatikan di sini drag MC 1, 2, 3, 4 itu berkedip-kedip. Hal ini dikarenakan movie clip itu akan memainkan keyframe yang ada di dalamnya secara loop, frame by frame secara loop, sehingga dia akan memunculkan gambar yang beraneka macam. Nah, hal yang kedua adalah kita ingin menampilkan ini satu gambar saja dan dibuat secara acak. Karena apa? Karena nanti soal itu biar tidak dihafalkan posisinya oleh pemain gitu ya. Jadi nanti kadang di sini ada telur, kadang ulat dan sebagainya, dan itu posisinya harus diacak. Nah, untuk melakukannya kita membutuhkan sedikit trik khusus agar nanti di dalam aplikasi ini bisa menampilkan drag MC ini secara acak namun tidak ada yang saling tumpang tindih. Jadi untuk melakukannya klik frame 5 layar kode, kemudian kita buka layar action. Pada panel action kita tambahkan beberapa kode. Nah, untuk melakukan pengacakan soal, maka di sini ada tips yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama saya membuat sebuah variabel, di sini saya tulis soal. Itu adalah soal dalam format acak yaitu 1, 2, 3, 4. Ini adalah frame yang ada pada movie clip drag MC. Jadi ada 4 gambar, maka di sini ada saya buat sebuah variabel bertipe array. Kemudian di situ isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian array ini akan saya acak. Jadi di sini saya tulis var soal acak seperti ini sama dengan mpi.acak array. Nah, yang diacak adalah soal. Maka kode baris nomor 3 ini akan mengacak posisi dari array tersebut. 1, 2, 3, 4 ini akan diacak urutannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kode untuk mengatur drag MC tadi supaya tampil sesuai dengan frame yang tepat, sesuai dengan frame soal tadi. Jadi di sini caranya menggunakan for loop. Jadi di sini saya tulis for, kemudian di sini saya tulis var i itu mulai dari 0 sampai dengan i kurang dari 4, i plus plus.
Nah, hati-hati nanti ada yang tricky di sini. Sebuah array itu selalu diawali dengan indeks nomor 0, sama seperti for loop ini. Sementara tadi kita memberi namanya, kita mulai dari angka 1. Ya, sehingga harus ada perubahan sedikit. Perubahan yang dilakukan adalah kita tulis this, kemudian di sini kita tulis drag MC, kita tulis ditambah. Nah, ini yang harus ditulis i ditambah 1 karena dimulai dari angka 1, maka 0 harus ditambah 1 dulu biar angkanya jadi 1. Jadi i-nya ini harus ditambah, masing-masing ditambah 1. Kemudian kita ketik titik, kemudian kita tambahkan go to and stop. Nah, pergi ke frame berapa? Frame-nya adalah sesuai dengan soal acak. Jadi di sini kita tulis soal acak i seperti ini. Nah, dengan kode ini, dengan kode baris kelima ini, maka harapannya nanti soal akan berhenti pada posisi yang tepat. Kita coba dengan menjalankan dengan Ctrl Enter. Nah, itu masih ada yang salah di situ. Kemungkinan besar ada yang masih keliru. Bisa jadi adalah instance name-nya. Nah, ini instance name-nya di sini saya nulis darak 1 ya. Terus kemudian di sini drag MC4. Drag MC1, MC2, MC3, MC4. Jadi ini kalau saya jalankan lagi, maka di sini sudah muncul. Anda perhatikan di situ urutannya sudah berbeda dan tampilannya sudah tepat, ada 4 gambar yang tampilannya berubah. Jika saya tekan lagi, Ctrl Enter lagi, maka urutannya berubah lagi. Atau Anda bisa kembali ke home, Anda mulai lagi, nah ini urutannya berubah lagi. Kupu-kupu sekarang ada di sini. Sekarang kupu-kupunya ada di sini dan seterusnya. Nah, maka di sini akan terjadi yang namanya pengacakan akibat dari kode acak array tadi. Nah, setelah Anda memahami proses mengacak soal tadi, maka tahapan berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana supaya si movie clip yang sudah diacak tadi bisa kita drag dengan mudah ke arah yang tepat. Untuk menambahkan fitur drag, di sini kursornya saya letakkan di baris ke-6, kemudian saya enter dan saya letakkan di baris ke-6 tepat di bawah this.dragMC. Di sini saya tambahkan sebuah kode untuk drag yaitu mpi.drag. Kemudian nama dari movie clip tersebut namanya adalah dragMC. Kemudian kita tambahkan identitasnya atau indeksnya yaitu i ditambah 1. Nah, dengan satu baris kode seperti ini, mpi.drag, apabila kita uji coba, kita Ctrl Enter, maka kita sudah bisa mendrag si objek ini. Jadi cukup dengan mpi.drag kita bisa mengedrag. Nah, sayangnya ini masih belum bisa nempel ke posisi yang tepat. Nah, oleh karena itu kita akan mengedit sedikit lagi, yaitu menambahkan fitur apa yang terjadi setelah mouse dilepaskan atau setelah drag berakhir. Maka di sini saya akan tambahkan cek posisi. Nah, untuk mencek posisi sendiri adalah function. Jadi di sini kita akan buat function cek posisi. Nah, untuk sementara kita akan apabila mouse dilepaskan, kita akan mengembalikan posisinya ke posisi awal dengan cara mereset posisi movie clip. Reset movie clip, reset MC, kemudian kita tambahkan targetnya yaitu mpi.target seperti ini. Dengan baris ke-10 yaitu mpi.resetMC, apabila kita jalankan dengan Ctrl Enter, maka apabila mouse ini kita lepaskan, target akan kembali ke posisi semula. Nah, dengan cara ini sehingga kita bisa mendeteksi. Dan kita juga lihat ini posisinya masih ada di belakang sensornya ya, di belakang posisi yang tepat, maka kita bisa menaikkan. Jadi ini saya seleksi terlebih dahulu keempat objek ini, kemudian saya tekan kontrol sama panah atas. Ya, kontrol panah atas digunakan untuk memindah objek itu ke depan, layar terdepan. Atau Anda bisa milih arrange, kemudian bring to front atau bring forward ya. Ini bisa Anda lakukan. Dengan cara ini, ketika dijalankan saat ini sudah berada di depan. Kita cek lagi posisinya. Nah, ini sudah berada di depan dan rencananya nanti akan snap ke masing-masing teks yang ada di sini.
Untuk menambahkan fitur snap, di sini saya akan mengedit sedikit cek posisi dan saya akan menggunakan fitur jarak yang ada pada MPI. Pertama-tama saya akan membuat sebuah variabel, saya beri nama variabel snap, dan karena pertama kali dimulai maka masing-masing objek tadi tidak snap, jadi snapnya saya kasih nilai false. Kemudian di sini saya akan membuat operasi berulang karena yang dicek ada 4, jadi ada 4 buah proses yang harus dicek, maka di sini saya tetap akan membuat operasi berulang, yaitu mulai dari 0 sampai kurang dari 4, i++ seperti ini. Kemudian yang akan saya cek pertama adalah saya akan melihat apa itu prosesnya. Nah, itu coba perhatikan di sini. Nama dari masing-masing instansi ini adalah proses MC 1, proses MC 2, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan saya gunakan sebagai landasan untuk membuat kode snap. Pertama-tama saya akan membuat variabel baru, yaitu proses. Nah, variabel proses ini saya mengambil movie clip, masing-masing movie clip tadi, di mana di sini saya akan menambahkan proses MC seperti ini, sama seperti yang di atas saya akan menambahkan i+1 seperti ini untuk mendapatkan movie clip yang tepat posisinya. Nah, berikutnya di sini saya akan menggunakan jarak. Jadi jarak antara mpi.jarak, jarak antara apa? Jarak antara mpi.target, yaitu yang di drag, dengan proses. Ya, jaraknya. Apabila kurang dari 20 piksel, 20 piksel ini adalah rentang jarak ya. Jadi apabila antara 0 sampai 20 sampai 19 piksel berarti ya, itu maka dia dianggap sudah snap. Nah, bagaimana caranya snap? Caranya snap adalah targetnya kita ubah posisi X dan Y-nya menjadi sesuai dengan proses yang tepat. Jadi proses.x, kemudian di sini mpi.target.y sama dengan proses.y, dan kita matikan juga fitur drag-nya sehingga kalau sudah snap dia tidak bisa di drag lagi. Jadi di sini saya tulis target.drag sama dengan false. Nah, dengan demikian maka dia tidak bisa di drag. Dan jangan lupa snap-nya sekarang bernilai true karena dia sudah snap. Nah, apa gunanya snap bernilai true ini? Gunanya adalah supaya dia tidak terreset. Jadi di sini jika memang dia itu tidak snap, maka barulah kita mereset posisinya kembali ke posisi semula. Jadi kode ini apabila saya simpan, kemudian saya jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka di sini apabila saya klik mulai, di sini apabila saya drag dan jauh, maka dia kembali. Ini artinya tidak snap dan reset MC. Namun apabila dekat dengan kotak, maka dekat dengan prosesnya, maka dia akan snap. Dekatnya sejauh 20 piksel. Dan setelah snap, dia tidak bisa di drag lagi. Nah, terakhir misi kita adalah mencocokkan jawabannya. Apakah jawabannya itu benar ataukah salah, dan memunculkan pop-up benar atau salah. Untuk menampilkan hasilnya benar atau salah, nantinya akan ditampilkan pada format pop-up. Nah, pop-up ini Anda bisa mengambil pop-up tersebut dari MPI komponen. Jadi di sini saya buka library, kemudian library ini saya aktifkan library-nya MPI komponen. Kemudian di sini saya akan mencari tulisan pop-up. Nah, di situ sudah ada pop-up, saya cari pop-up MC, kemudian saya drag ke stage. Setelah saya drag stage, di sini saya hapus dari layar. Jadi intinya adalah membawa simbol pop-up MC dari MPI komponen menuju ke file yang sedang kita kerjakan. Sehingga dalam file yang kita kerjakan saat ini akan terdapat pop-up MC. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menampilkan pop-up. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki objek untuk menampilkan atau aset visual untuk menampilkan hasil akhir, sekaligus juga kita memiliki instance name. Di dalam pop-up MC tadi sudah ada instance name, Anda tidak perlu mengubah instance name yang ada. Maka pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan kode. Nah, kodenya akan kita edit sedikit, kode yang berada di frame 5 layar kode. Kita akan tambahkan variabel untuk mendeteksi apakah pemain itu sudah mendrag semua elemen dan apakah jawabannya benar. Oleh karena itu variabelnya adalah var. Di sini saya tulis jawab benar.
nilainya adalah 0, dan var jawab total dan nilai adalah 0. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi jawaban yang benar, dan ini adalah digunakan untuk mendeteksi berapa jumlah objek yang sudah di-drag ke posisi. Nah, selanjutnya saya bergegas ke sini, yaitu ketika jaraknya sudah kurang dari 20, maka di sini kita akan ubah variabel, yaitu jumlah jawabnya tadi, jawab total. Kita tambahkan jumlah total ini, kita tambahkan jawab totalnya, kita tambahkan 1. Kemudian kita deteksi apakah benar ataukah salah. Nah, untuk mendeteksi benar atau salah, kita menggunakan trik mencocokkan antara nomor proses dengan frame yang sedang aktif. Caranya adalah dengan mengetik if, kemudian di sini targetnya, yaitu yang kita drag, kita deteksi frame yang aktif, yaitu current frame. Itu apabila sama dengannya 2, i plus 1. Nah, i plus 1 ini adalah posisi proses MC-nya ya, karena dimulai dari 0, maka kita sengaja tambahkan 1. Maka yang terjadi adalah jawaban benarnya kita naikkan, kita plus. Nah, dengan cara ini maka kita sudah bisa mendeteksi berapa jumlah yang dijawab dan berapa jumlah yang benar. Nah, maka tahapan berikutnya adalah mendeteksi apabila jawaban total itu sudah sama dengan 4, karena ada 4 yang di-drag, maka kita akan melakukan proses perhitungan. Jika jawabannya benar, itu adalah 4 yang benar, maka di sini kita akan mengeluarkan mpi.popup seperti ini. Popup MC itu adalah tempat untuk mendisplay hasilnya. Hasilnya adalah selamat, Anda benar. Nah, terus kemudian di sini ada subnya, semua jawaban benar. Dan ini yang terjadi setelahnya. Yang terjadi adalah saya tulis kembali. Jadi cukup panjang kodenya. Yang pertama adalah MPI popup, menampilkan popup MC. Di popup MC ada judul selamat Anda benar. Di bagian bawahnya ada tulisan semua jawaban benar. Dan ketika diklik OK, maka akan mengaktifkan fungsi kembali yang belum kita buat. Nah, namun jika tidak, artinya ini jika salah, ada salah satu yang salah. Ini MPI popupnya saya copy, saya pastekan di sini. Ya, ini saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, apa yang terjadi jika tidak? Maka di sini masih saya tulis urutan masih salah. Terus kemudian di sini saya tulis masih terdapat di sini ya, saya tulis masih terdapat proses yang belum berurutan. Nah, sama di belakangnya juga kembali. Nah, apa itu kembali? Kembali adalah fungsi. Jadi kita buat function kembali dan kita kembalikan ke frame go to and stop. Kita kembalikan ke frame 2. Nah, dengan cara ini kodenya akan kita simpan dan kita jalankan untuk melihat hasilnya. Setelah ditambahkan pop-up dan Anda jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka di sini muncul font should be embedded for any text. Artinya di sini font yang digunakan itu belum di-embed. Nah, apa efeknya? Nanti akan kita lihat bersama. Apabila ini kita klik, kemudian kita drag secara asal saja ke tempat manapun, maka di sini akan muncul sebuah pop-up. Namun pop-up-nya belum bisa dibaca karena ada tulisan UUM MPUU. Hal ini dikarenakan adanya dynamic text yang belum di-embed. Nah, oleh karena itu, kita buka terlebih dahulu library, kemudian Anda edit pop-up MC dengan cara double klik. Jadi ini di double klik, atau Anda klik kanan kemudian Anda pilih edit. Nah, di sini ada dynamic text. Dynamic text ini adalah sebuah teks yang bisa berubah-ubah hurufnya.
Ini harus di-embed. Embed posisinya ada di sini, jadi Anda klik, kemudian Anda pilih all, Anda centang all dan OK. Lalu setelah itu Anda jalankan ulang dengan menekan Ctrl Enter. Nah, dengan cara ini maka pesan embed tadi sudah tidak muncul, dan apabila aplikasi ini kita jalankan, kita coba set benar jawabannya, mulai dari bulat, kemudian kepompong dan kupu-kupu sampai kupu-kupu. Nah, maka di sini ada tulisan selamat Anda benar, semua jawaban benar. Dan apabila kita klik, maka kita kembali ke frame 2. Demikian halnya juga apabila kita asal masih ada yang urutannya yang tidak tepat, maka akan muncul pop-up urutan masih salah, masih terdapat proses yang belum berurutan. Nah, dengan demikian aplikasi metamorfosis kupu-kupu ini sudah selesai untuk dibuat. Anda bisa menambahkan lebih banyak lagi fitur, misalkan metamorfosisnya tidak hanya kupu-kupu, tapi Anda bisa menambahkan metamorfosis dari kata, dari kecoa, metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Atau Anda juga bisa menambahkan materi, halaman animasi dan sebagainya. Nah, dengan cara ini media yang Anda buat bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan tutorial-tutorial wanda.org berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.